Itu nilai median ya. Wah, udah udah hampir setengah jalan udah di record. Nggak apa-apa lah ya. Nih, halo nih, udah mulai record. Oke. Jadi tanda nih. Oke, sekarang kita nilai modus. Nah, nilai modus adalah nilai yang paling banyak ditemui dalam sebuah observasi. Itu nilai modus. Nilai yang paling banyak ditemui dalam sebuah observasi. Di dalam suatu observasi, karena modus adalah yang terbanyak, maka dapat saja terjadi tidak ada modus, karena ternyata datanya itu ada yang sama beberapa gitu, hanya satu modus atau lebih dari satu modus. Modus itu kelebihannya ya tidak dipengaruhi oleh ekstrim, tapi ini jarang dipakai, jarang dipakai. Kebanyakan itu statistik itu yang paling banyak dipakai itu adalah nilai mean, nilai median. Kebanyakan paling dipakai. Modus dipakai sih, dipakai. Tapi kalau misalkan kita ambil rata-rata paling banyak orang pakai statistik itu kebanyakan nilai mean ya, nilai mean atau nilai median. Tapi saya mau kasih contoh nih nilai modus. Kayak gimana sih nilai modus kan harus dikasih contoh ya. Oke, sebentar saya akan share kembali pakai tablet biar saya bisa coret-coret ya. Oke. Oke, nah kita kembali lagi ke sini ya. Kita kembali lagi ke sini. Oke, sekarang kita ingin mengetahui nilai modus. Nilai modus. Nilai modus itu adalah nilai observasi kita yang paling banyak kita temui. Oke, berarti nilainya ada berapa nih? Kita dari nilai yang terkecil dulu deh, ya. Nilai 9 ada berapa? 1, gitu kan? 1, iya Pak. Cuma 1. 1. 10 ada? 10 ada? 1, 2, 3, 2, 4 ada? 1. 10 ada 4, 11 ada 1, 12 1. Nah, sini aja nih. Nah, ini hubungan mean, median, modus ya. Untuk pengamatan yang cukup besar dan satu modus, maka kurva yang dibentuk tuh akan kayak gini. X bar, mean, sama dengan media, sama dengan modus. Harusnya gini. Jadi, kalau misalkan nilai mean-nya itu adalah misalkan 12, medianya itu nggak jauh-jauh, paling 11. Modusnya juga paling nggak jauh-jauh, kalau nggak 10, 11 gitu. Jadi di tengah-tengah gitu. Jadi tengah-tengah. Nah, ini kalau misalkan pengamatan yang cukup besar, dan nilai modusnya cuma 1, nilai min media, pokoknya datanya tidak ada data skewed lah ya, tidak ada data yang melenceng kanan dan kiri, pasti titiknya itu harusnya sih sama antara nilai min, nilai median, dan nilai modus. Gitu. Nah, ini dia saya bilang, ini yang disebut dengan skewed to the left. Skewed to the left itu artinya menceng ke kiri, data ekstrim yang misalkan tadilah berat badannya 10, 12 kan sekian, ternyata ada yang berat badannya sekilo. Nah, berarti dia menceng ke kiri, skewed to the left. Kurvanya kayak gini nanti. Menceng karena terlalu kecil, maka datanya ditarik ke kiri ya. Nah, itu disebut dengan menceng kiri atau skewed to the left. Gitu. Karena ada nilai ekstrim sebelah kiri. Nah, ini juga, nah ini X bar-nya bisa aja di sini nih. Ya, modusnya bisa aja di sini, medianya antara sini nih, antara nilai rata-rata dengan nilai modusnya nih bisa. Nah, bayangkan ya, bayangkan. Ini nilai rata-ratanya sampai ketat. Kan modusnya di sini nih, modusnya. Kan harusnya median modusnya nggak jauh-jauh dari sini ya. Nggak jauh-jauh dari sini. Bayangkan karena dia menceng ke kiri, ketarik ke kiri itu nilai rata-ratanya. Otomatis mengecil kan gitu kan, karena data ekstrim. Skewed to the left tadi. Begitupun dengan skewed to the right. Ya, dia menceng ke kanan karena ada nilai ekstrim besar banget, nilai ekstrimnya. Berat badannya tadi kan ada, kita kan yang 10, 12, ternyata ada yang 70 kilo. Wah, itu kan nilainya ekstrim ke kanan. Nah, itu disebut dengan nilai ekstrim gitu ya, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Ngomong-ngomong, kita sampai jam berapa sih? Kita belum sholat asar loh ini. Sampai jam berapa ini? Sekarang berarti saya nanyanya ke Pak ini, si Pen Bios. Pak Satria, Pak. Pak Satria. Pak Satria, kita sampai jam berapa, Pak? Mana Pak Satria, ada nggak? Wah, jangan-jangan Pak Satrianya oleng nih. Baru nilai min udah oleng, Pak. Belum kita ngitung-ngitung yang lain.
Maaf Pak, izin kayaknya kita dari 14.30 sampai 15.50. Oh, 20 menit lagi. Oke. Itu untuk Hah? yang metodologi, Pak. Itu untuk jam metodologi. Iya, jadi disamain aja mungkin ya Pak. Iya, ya samain aja ya. Nilai SKS-nya kalau metit berapa kemarin? 2 ya? Kalau BIOS berapa? 2, Pak. Ya, 2. SKS-nya? BIOS Apa berapa? 2? BIOS 2 juga? Iya, 2 juga, Pak. Oh ya udah, berarti sama jamnya. Oke. Ini adalah nilai posisi. Bapak Ibu, nilai posisi ya. Median itu posisi tengah. Ya, median itu artinya posisi saya tadi sama-sama tahu lah kita median. Kuartil adalah nilai yang membagi 4 agregat. Kuartil itu yang membagi 4 agregat. Tapi kuartilnya ada 3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ya. Nanti ada kok penjelasannya di sini nih, kuartil itu. Mana ya? Nah, ini di kuartil. Ya. Jadi kuartil 1 itu misalkan kan ini kan apa namanya 0 ya. 0, 25, 50, 75, 100. Gitu ya. K1, K2, K3 gitu. Ini 25, ini 50, ini 75 ya. Pokoknya gitulah. Ya cukup tahu aja lah ini. Makanya ini juga agak jarang juga dipakai di statistik, tapi cukup tahu aja. Median itu posisi tengah. Kuartil itu adalah nilai yang membagi menjadi 4 agregat. Ya, nilai yang membagi menjadi 4 agregat. Kalau desil, nilai yang membagi menjadi 10 agregat ya. Nilai menjadi 10 agregat. Jadi ada D1, D2, D1 itu kan artinya 10 ya. Apa namanya ngitungnya dari sini dari belakang. 0, D1, D2 sampai D9. Gitu. Kemudian presentil nilai yang membagi agregat menjadi 100 bagian. Presentil 1, presentil 2. Jadi kalau misalkan kuartil, pokoknya dibaginya menjadi 4 aja lah ya. 4 agregat. Kalau desil itu menjadi 9, menjadi 10 agregat. Kalau presentil itu menjadi 100 agregat. Gitu. Nah ini contohnya. Ini median. Ini median. Nah kemudian untuk kuartil itu maksud 4 agregat itu ini Bu. 1, 2, 3, 4. Gitu maksudnya. 1, 2, 3, 4. Kan jadi 4 agregat ya. Kalau desil kan 10 menjadi 10 agregat ya. Kan ini 1 kemudian D1, 2, D2 kan gitu kan. 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai 10. Nah, sama ini juga presentil ya. Presentil 1, presentil 2 sampai pokoknya sampai 100 aja kalau presentil. P25, P50, P75 itu kan artinya presentil 75 sampai 100 gitu. Ya ini cukup ini aja lah. Cukup Bapak Ibu paham kalau median itu ada di tengah, kalau kuartil itu ada 4 agregat atau 4 bagian, kalau desil itu ada 10 bagian, kalau presentil itu ada 100 bagian. Ya, cukup tahu gitu aja cukup tahu gitu aja itu juga udah cukup. Ya, untuk nilai posisi. Untuk mengetahui posisi aja. Di mana posisinya K1? Oh, berarti K1 itu di kiri ya. Oh, nilainya berapa? D5. Oh, berarti D5 itu di tengah. Nilainya berapa? P75. Oh, berarti di kanan. 75 berarti persen gitu aja, tahu posisinya di mana gitu. Sekarang kita masuk ke dalam range. Range itu artinya ukuran variasi. Wah, ini Pak Satria baru kembali lagi nih. Oke, nggak apa-apa Pak Satria ya. Range ya, sekarang kita masuk ke dalam range Bapak Ibu. Range adalah perbedaan antara nilai terbesar dengan terkecil. Range adalah perbedaan antara nilai terbesar dengan terkecil. Rumusnya R sama dengan max dikurangi min. Nah, saya akan contohin. Max dikurangi min. Ya. Oke, saya contohin. Saya akan share di tablet lagi. Mohon maaf nih, saya bolak-balik. Ya. Oke. Oke, sekarang kita ke data yang inilah ya. Ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu nih datanya. Oke, sebentar ya. Kita hapus. Kita hapus, ini kita hapus lah ya. Kita hapus ini tadi sudah. Oke, kita juga hapus yang ini. Ini kita hapus juga. Oke, sekarang kita akan menghitung nilai range.
range itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berarti kalau misalkan saya ingin mengetahui berapa nilai R-nya, berapa nilai range-nya, berarti kita gimana caranya? Nilai terbesarnya berapa di sini? Dari 1 sampai 18, 10. Nilai Pak. terbesar 18. 18. Dikurangi nilai terkecilnya berapa? 9. 9. Berarti range-nya adalah 9 kilogram. Paham ya? Itu nilai range. Range itu gampang lah. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil itu range. Ya, itu adalah range. Kita kembali ke PowerPoint lagi. Itu range. Nah, interquartile range, perbedaan antara nilai K1 dengan K3. Ini sama aja sih, cuman ngitungnya K3 dikurangi K1, atau juga, boleh juga kita ngitungnya P75 dikurangi P25, gitu ya, interquartile range. Kenapa K3? Ya karena K3 itu, kuartil 3 itu kan terbesar. K3 itu kan kuartil yang terbesar, kan cuma 3, K1, K2, K3, berarti max-nya kan K3 dikurangi min-nya kan K1, jadi K3 dikurangi K1. Begitupun dengan P ya, P75 dikurangi P25 gitulah. Nah, interquartile range dipengaruhi nilai ekstrim, sedangkan R dipengaruhi nilai ekstrim. Ya, dipengaruhi nilai ekstrim sama. Nah, ini juga sama, karena kalau misalkan kita ngitungnya R itu ternyata nilai terbesarnya tadi ya misalkan ada berat badan yang ekstrim ada 50 kilo, berarti 50 kilo dikurangi 9 kan range-nya jadi terpengaruhi nilai ekstrim. Tapi kalau interquartile range itu enggak. Itu enggak dipengaruhi. Ya misalkan apa namanya? Berarti kalau misalkan 10. Ya betul ya. Jadi kalau nilai range itu dipengaruhi betul. Jadi range itu dipengaruhi nilai ekstrim, sedangkan interquartile range itu tidak dipengaruhi nilai ekstrim karena dia langsung ambil posisi gitu. Jadi K3 itu misalkan datanya saya misalkan punya data gini nih. Sebentar ya, saya share screen dulu. Misalkan saya punya data kayak gini. Datanya kalau ini kan taruhlah misalkan desil lah, interquartile itu misalkan desil ya. Misalkan desil itu kan sampai 9 ya. Jadi D9 dikurangi D1. Berarti di ini kan D9 itu berarti kan nilainya, tapi harus diurutin dulu ya, tetap ya, harus di array dulu nih. Kalau tadi udah dihapus nilai array-nya. Berarti kalau misalkan D9 itu taruhlah misalkan angkanya 16 dikurangi D1 kan yang paling kecil taruhlah 9. Ya, jadi nilainya adalah 7 gitu. Jadi ini contohnya desil ya. Kalau misalkan presentil berarti kan sampai 100 datanya. Gitulah ya, jadi jangan terlalu pusing lah dengan ini. Yang penting tahu range-nya itu udah bagus. Oke, kemudian kita masuk ke min deviasi. Oke, nah ini udah mulai hitung-hitungan nih Bapak Ibu nih, min deviasi. Lihat ya, perhatikan. Min deviasi itu adalah rata-rata perbedaan antara nilai yang kita observasi dengan nilai minnya sesungguhnya. Ya, MDEV. Ya, MDEV ini adalah min deviasi, ini MDEV. Min deviasi. Rumusnya ini ya, N sigma I sama dengan 1, absolut, ya ini artinya absolut. Dia kalau misalnya Bapak Ibu ketemu data garis kayak gini, dia nggak peduli nilainya min atau plus, tetap nilainya menjadi positif gitu. X1 dikurangi X bar per N. Nih, lihat Bapak Ibu ya. Contoh. Ada data responen 1 jawabannya adalah angka 1. Responen 2 jawabannya adalah angka 5. Taruhlah misalkan ini apa ya? Berat badan balita lah ya. Balita deh. Ini misalkan berat badan balita. Responen nomor 1 ada 1 kilo, ada 5 kilo, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Ya, ini contohnya. Kemudian pertama, kalau kita ingin mengetahui min deviasi, kita harus menghitung dulu X-bar-nya, rata-ratanya. Gimana tadi cara menghitung rata-rata? N ini ditambah apa namanya tuh N sigma ya, N sigma artinya data responen pertama ditambah responen kedua ditambah ketiga ditambah keempat ditambah ke 5 tambah ke 6. Oke, sekarang kita hitung. Coba Bapak Ibu pakai kalkulator. 1 ditambah 5.
1 ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, tambah 8, tambah 9. Dibagi jumlah total responden. Ada 6. Dibagi 6. Berapa hasilnya? 6, Berapa Pak. hasilnya? Nah, 6 kan? Betul ya, sama ya. Nah, berarti X bar-nya ini adalah 6. X bar-nya adalah 6. Oke. Sekarang, untuk mengetahui mean deviasi, ini mean deviasi ya, mean deviasi. Caranya gini. 1 dikurangi 6 berapa? 1 dikurangi 6. 5, Pak. Apa? Minus Minus 5. 5. Minus 5. Betul, minus 5. Tapi karena dia bentuknya absolut bukan dalam kurung, tapi dia garis tegas, maka apapun yang sifatnya negatif itu menjadi positif. 1 dikurang 6 disimpan di sini harusnya minus 5 karena ini absolut, minusnya hilang jadi 5. Gitu ya? Paham ya? Paham ya? 5 dikurangi 6 berapa? Minus 1. Tapi karena ini absolut, nilainya tetap positif 1. Oke? 6 dikurangi 6, 0. 7 dikurangi 6, ya berarti udah mulai positif 1. 8 dikurangi 6, 2. 9 dikurangi 6, 3. 3. Nah, itu mean deviasi. Oke? Nah, sekarang mari kita hitung sama-sama jumlah dari mean deviasinya. Oke, 5 tambah 1. Coba pakai kalkulator, ini harus meyakinkan ini. Ini kan belum tentu benar ini. Di PowerPoint saya kan belum tentu benar. 5 tambah 1 ditambah 0 ya, ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3. 9, Berapa hasilnya? 12, 10. Hah? 12 betul ya? 12 dibagi 12. jumlah responden. Dibagi jumlah responden. 6 berarti 12 dibagi 6. 2. Nah, berarti mean deviasinya adalah 2. Begitu cara menghitung mean deviasi Bapak Ibu. Begitu ya. Untuk menghitung data mean deviasi kita harus tahu dulu data mean-nya. Oke, sekarang saya kasih Bapak Ibu tolong kerjakan, saya kasih contoh. Ya, ini saya kasih contoh, saya akan share di tablet. Ya, bentar. Oke. Oke. Nah, ini aja lah yang udah ada ya. Oke, ini aja yang udah ada nih. Cuman kita kurangi lah ya, takutnya kebanyakan lah. Ini aja nih. Oke ya. Sekarang Bapak Ibu, PR-nya, ini ada data berat badan. Ibu harus menghitung X bar-nya berapa, kemudian X bar deviasinya ini berapa nih. Ya. Nah, oke. Yuk, silakan hitung. Ini X bar, ini rata-ratanya berapa, ini mean deviasinya berapa, ini datanya nih. Ada 10, ada 12, ada 10, 14, 10, 18, 11. Ayo hitung, siapa cepat? X bar-nya 12,1, Pak. X bar-nya berapa? 12,1. 12,1. Oke, mantap. Mean deviasinya sekarang hitung. Oke, kita sama-sama lah, kita sama-sama ya. Ini kan 12,1 ya. Oke ya. Oke, 10 dikurangi 12,1 berapa? Itu pakai kalkulator Bapak Ibu. 10 dikurangi 12,1 berapa? 2,1. 2,1. Karena kan nilai negatifnya akan berubah jadi positif kan? Iya. Untuk di mean deviasi. Oke, 12 dikurangi 12,1 berapa? 0,1. 0,1. 10 dikurangi 12,1 berapa? 2,1. 2,1 sama. 14 dikurangi 12,1? 1,9. 1,9. 10 dikurangi 12,1 sama juga 2,1 ya. 18 kurangi 12,1? 5,9. 5,9. 5,9. 11 dikurangi 12,1 berapa? 1,1. 1,1. Oke, sekarang totalin ini 2,1 ditambah 0,1 ditambah ini totalin dibagi 7 karena jumlah respondennya ada 7. 2,1. 2,18, Pak. Iya, ini ditotalinnya berapa? Ditotalin dulu berapa? Oh, nih? ditotalin dulu. Totalin dulu berapa nih? Biar tahu yang lain. 3,7 ya, Pak? 15. 3,7.
Oke. 15,3. 15,3 dibagi 7 Bagi sama dengan 2,1. 2,18. 15. 2,18. Ini jadi bingung ini terlalu banyak suaranya. Berapa nih? 2,18 2,18. gitu ya, Iya. betul ya? Nah, jadi untuk nilai min dari responden yang 7 itu adalah berat badannya 12,1 kg rata-ratanya dengan nilai min deviasi 2,18 kg. Mantap. Gitu. Keren kan? Oh ini pada jago-jago. Ini Bapak Ibu nih nggak ada urusannya sama tua. Kalau misalkan mau belajar bisa aja. Pak, jangan dibalikin lagi Pak yang tadi Pak, saya belum nyatet. Oh gitu. Oh oke sebentar. Bentar dong ya, saya searching lagi. Luar biasa ini semangatnya. Apa ini? Oke. Nggak usah dicatat Iya, lah, udah di foto udah, Pak. aja. Udah di foto Pak. Dicatat lama. Udah Pak. Makasih Pak. Iya, siap. Oke. Wah, ini udah mau selesai ya. Apa-apalah kita lanjut dulu lah ya. Apa-apalah ya. Oke, itu adalah nilai mean deviasi. Kita lanjut yang agak sedikit rumitan dikit. Nah, kita masuk ke dalam variance. Variance adalah rata-rata kuadrat mean deviasi. Itu gampang banget. Kalau kita udah tahu mean deviasinya, tinggal dirata-ratain aja. Tinggal dikuadratin. Rata-rata kuadrat, maksudnya rata-rata perbedaan antara observasi dengan nilai mean. Oke, nah rumusnya ini n sigma i sama dengan 1. Nah ini sayangnya bukan absolut, memang ini kan dalam kurung. Kalau dalam kurung gini Bapak Ibu artinya, kalau nilainya min ya min aja tulis. Kalau positif ya positif begitu. Kalau tadi absolut, nilai min tetap positif meskipun nilai min. Itu bedanya ya. Ya, per n kurang 1. Dari mana n kurang 1? Itu adalah koreksi Fisher-Weeks. Degree of freedom itu adalah baku ya. Itu urusan orang matematika ya, n-1-nya. Kita nggak ada urusan dengan itu, yang penting kita tahu rumusnya berapa. Oke, kita kasih contoh. Ya, ini nih. Nah, ini kalau variance. Nah, ini variance. Menarik nih. Nah, sekarang kita sama-sama hitung ya. Kita ketahui dari contoh yang di slide tadi bahwa nilai X bar atau nilai min-nya itu sama-sama kita hitung ternyata betul nilainya 6. Yes. 1 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 6 karena ada 6 responden. 6 betul. Nah, sekarang kita hitung bagaimana cara menghitung varian. Caranya adalah 1 dikurangi 6 berapa? Min 5. Tapi kan kalau misalnya pada min deviasi ini kan tidak min, ini kan positif, benar nggak? Betul. Benar ya? Nah, pada varians ini tetap ditulis apa adanya. Min 5. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya angkat telepon dulu. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut.
5 dikurangi 6 min 1. 6 dikurangi 6, 0. 7 kurang 6, 1. 8, 2, 3. Ya. Ini dijumlahin dibagi 6. Min 5 tambah min 1, min 6. Tambah 0, min 6. Tambah 1, min 5. Tambah 2, min 3. Tambah 3, ya 0 hasilnya. Gitu kan? Nah, ini dijumlahin. Sigma itu artinya jumlah ya. Kalau sigma itu jumlah. Nah, sekarang variansi itu adalah nilai ini, nilai X dikurangi X bar ini dikuadratin. Berarti otomatis akan jadi positif kan? Min 5 dikali min 5 ya 25 gitu kan? Min 1 dikali min 1 ya 1. 0 dikali 0 ya 0. 1 dikali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Ya. Nah, kemudian nilai yang dikuadratin ini ditotalin. 21 25 ditambah 1 berapa, tambah 0 berapa, tambah 1 tambah 4, oh hasilnya 40. 40 hasilnya. Nah, 40 simpen di sini, 40. Dibagi, kan ini X dikurangi X bar itu kan ini kan? Ini kan? Dibagi N, N-nya berapa sih? N itu berapa sih? N itu jumlah data. N itu berapa? 6. Mana sih 6-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan 6. 6 dikurangi 1 berapa? 5. 5. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Itulah nilai variansinya. Variansi adalah 8. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus Variansi adalah sigma sama dengan 0-nya buat apa? mana sigma sama dengan 0? Ini. Yang ya, Ini Yap. itu hanya bagian dari rumus untuk kita menghitung biar gampang gitu loh. Ini jadi rumus ini nanti bagian ini kita hitung untuk kita kuadratkan biar gampang. Jadi ini nggak dipakai. Ini hanya total dari jumlah yang kita hitung yang di tabel ini, kemudian kita jumlahin sama dengan 0. Ini nggak kepake. Yang kita pakai nanti yang ini. Cuma nanti kan kita perlu perlu tahu juga ini berapa sih kalau misalnya jumlahin gitu. Tetap dijumlahin meskipun ini nggak ngaruh ke rumus. Yang ngaruh ke rumus ya ini. Ya min 5 dikali min 5 gitu. Gitu ya? ya baik Pak. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Nah, sekarang Bapak Ibu siapkan kertasnya. Siapkan kalkulatornya, kita hitung yang tadi. Pak, waktunya Ya. udah pengen habis Pak. Setelah ini anak soalnya. Oh, ada lagi perkuliahan. Belum sholat kita Pak. Oh, gitu. Kita kuliah ya. sampai malam, Pak. Oh, alah. Jadi gimana tuh? Ini saya belum selesai yang varians. Oke lah, ya udah sampai varians dulu deh ya. Sampai varians dulu. Nih, kita Ya, hitung dulu Pak. yang ini. Kita hitung yang ini. Oke. Sekarang kita hitung data. Saya hapus ya. Saya hapus ini ya. Tadi kan ada X bar ya, X bar sama dengan kemudian ini adalah X dikurangi X bar. Kemudian sampingnya adalah X dikurangi X bar dikuadratin gitu ya. Ini Iya. ini X bar ini, X bar doang nggak ada kuadratnya nih. Iya. Oke, sekarang kita hitung. X barnya tadi berapa tadi? Ini 12, berapa tadi? 12,1 ya? Ya 12,1 Pak. Oke. Sekarang kita hitung 10 dikurangi 12,1 tadi berapa? 2 min ya. Min 2,1 Pak. Oke. 12 kurangi 2,1 min min ya, benar ya? Min Iya, 0,1 ya. Min 0,1. Oke, 10 ini juga sama min 2,1. 14 berarti min 1,9. 1,9. Positif, Pak. Positif, sorry. Positif, Positif, betul. Pak. Positif 1,9. Kemudian yang 10 juga min 2,1. 18 berarti 5 ya Positif tadi ya? 5,9. Positif 5,9. Yang 11 berarti negatif ya? Negatif. Ya. Berapa? 1,1. 1,1. Oke, sekarang tetap kita harus hitung. Ini berapa? Coba silakan hitung. Min 2,1 ditambah min 0,1 ditambah min 0, Pak. Yuk. Hah? 0? 0 ya? 0, Pak. Iya. 0. Mantep. Berarti 0 ya hasilnya ya. Oke, sekarang kita X dikurangi X bar dikuadratin. Min 2,1 dikali min 2,1 berapa? Yuk, hitung. 4,41. 4,41 Pak. 4,41. Oke, yang kedua.
min 0,1 dikali 0. 0,2. Berarti ini sama 4,41. Yang 1,9 dikuadratin berapa? 1,9? 3,61. 3,61. Oke, kemudian ini 4,41 juga. Yang 5,9 berapa? 34,3 Pak. 3 berapa? 34,8. 34,3. Kok beda sih? Ada yang 34,8. 34,8. Pak yang 0,1 bukan 0,2 Pak, 0,01. Oh, 0,01. Iya Pak. Oke. 5,9 dikuadratin 34, serius? Iya kali ya? 34, Pak. Betul ya? 34,81. 3,81. Oke. Min 1,1 dikuadratin berapa? 1,21. 1,21. Oke, sekarang kita tambahkan. Ini tambahkan. Itu berapa? Yuk. 4,41 ditambah 0,01 ditambah 4,4. 52,87. 52,87. Oke. Tadi rumusnya ya 52,87 dibagi berapa jumlah respondennya ini? 7. 7 7 dikurangi kurang 1. 1 sama dengan 6. berarti 52,8 dibagi 6 berapa? Dibagi 6. Iya, dibagi 6. 8,81. 8,81. Ini adalah nilai S kuadrat atau nilai varians. Keren gitu. Paham ya? Mantap. Sedikit, Pak. Oh, sedikit. Mudah-mudahan Pak. Aduh, sedikit. Ini udah difoto belum? Atau mau difoto atau enggak? Foto, Pak, foto. Udah, Pak. Belum, Pak. Oke. Oh, ya siap. Pak, Ini yang di- Pak Agus. Yuk. Pak, itu yang X dikurang X itu yang di tengah itu apakah hasilnya selalu 0 ya, Pak? Tadi yang satu Nah, kan itu 0 hasilnya juga betul. nih. Betul, hasilnya selalu 0 karena nanti itu selalu 0 hasil ya? selalu 0. Itu hasilnya selalu 0, betul. Betul sekali karena itu merupakan karena gini, karena kalau misalkan kita min deviasi, ini kita buatkan kan karena in data absolute positif, maka dia akan dijumlahkan sebanyak jumlah yang dikurangi dengan X bar. Tapi karena dia ada minnya, kemudian ada positifnya, nah biasanya selalu 0 untuk nilai sigma ini. Gitu. Nah, tinggal kita hitung berapa variansnya. Oke ya, gitu ya. Pak, Sudah oke, paham ya Pak. sampai varian. Oke, mantap. Ya, varians itu untuk mengukur variasi. Nah, sebetulnya ada satu lagi nih, standar deviasi tinggal satu lagi, tapi oke lah. Kita next pertemuan aja ya. Next pertemuan aja. Kalau besok metode kita bisa sedikit, mungkin kita sisanya bisa tambahin ini untuk standar deviasi. Ya. Takut Nanti nggak ada nyampe, tugas. Pak, otaknya, Pak. Oh gitu ya, nyampe lah insya Allah. Udah berasa, Pak. Besok itu dari pagi sampai malam, Pak. Oh mantap, keren dong. Ya udah, oke. Ya, Mbak. Keren. Mungkin Udah cukup lama untuk nggak pertemuan. hitung-hitungan, Mbak. Oh iya, itu dia. Makanya kita harus asah otak kirinya supaya tajam lagi ya. Gitu ya Bu Novi ya. Betul, Pak. Ya, oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf nih kalau misalkan saya agak lebih jamnya karena sebetulnya masih ada